Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal latihan RPS ke-13 terkait dengan leasing. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas benar salah, isian singkat, dan soal 4 dan 5. Nah, kali ini kita akan membahas benar salah terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita bahas. Untuk nomor 1, dalam suatu perjanjian leasing, lessor akan mengakui lease receivable yang lebih tinggi jika nilai residu dijamin oleh leasee dibandingkan dengan jika tidak dijamin. Asumsikan nilai residu sama. Nah, jawabannya adalah salah. Jumlah lease receivable yang diakui oleh lessor baik guaranteed maupun unguaranteed jumlahnya sama. Karena pada dasarnya jumlah list receivable ini diukur pada nilai wajar asetnya. Baik itu dia guaranteed mau unguaranteed selalu sama. Oke, untuk soal nomor 2, saldo list receivable yang diakui oleh lessor dan list liability yang diakui oleh leasee pada pengakuan awal selalu diukur dengan jumlah yang sama. Jawabannya salah. Jumlah list receivable dan list liability pada pengakuan awal itu tidak selalu sama jumlahnya. Kenapa? Karena pada dasarnya list receivable itu ketika diakui senilai nilai wajar asetnya. Sedangkan untuk list liability itu biasanya didapat dari annual lease payment dikalikan present value interest factor annuity due. Ya, jadi jumlahnya itu berbeda dengan nilai wajar asetnya. Atau kita bisa mencari juga dari nilai wajar aset dikurangi dengan present value interest factor single sum nilai wajar dikurangi dengan present value interest factor single sum dari nilai residu yang diminta oleh lessor. Nah, kemudian hasilnya itu adalah sekian gitu ya. Nah, hasil tersebut tentu berbeda. Kalau dari list receivable itu sesuai nilai wajar aset, sedangkan list liability itu perlu pengurangan dulu. Dari nilai wajar aset dikurangi dengan present value dari nilai residu. Oke, soal nomor 3, sewa peralatan dengan mekanisme leasing mengurangi risiko keusangan bagi leasing dan dalam banyak kasus mengalihkan risiko nilai sisa kepada lessor. Nah, jawabannya adalah benar. Jadi manfaat dari mekanisme ini mengurangi risiko keusangan bagi leasing. Pada dasarnya leasing itu eh, melakukan sewa ini adalah untuk mengurangi risiko keusangan apabila ia memiliki equipment atau aset ya daripada menyewa dari pihak lain. Jadi kalau kita memiliki aset, maka atas aset tersebut tentu ada risiko. Risikonya adalah penurunan nilai yang pertama, yang kedua adalah risiko terkait keusangan, yang mana nanti kita akan tanggung biaya terkait pemeliharaannya. Nah, jadi manfaat leasing bagi leasing itu adalah mengurangi risiko keusangan itu sendiri. Nah, kemudian dan dalam banyak kasus, biasanya itu justru mengalihkan risiko nilai sisa itu kepada lessor. Jadi, pada dasarnya, leasing itu justru memberikan risiko kepada lessor. Karena apa? Karena ketika sudah di akhir periode, biasanya nilai sisa tersebut justru akan ditanggung oleh lessor. Ya kalau misalkan dijamin, ya tentu risikonya akan berkurang. Tetapi kalau tidak dijamin, maka nilai sisa itu menjadi risiko sepenuhnya oleh lessor. Nah, nomor 4, lessor akan mencatat pembayaran biaya komisi kepada pegawai sales marketing sebagai penambah nilai list receivable. Nah, nomor 4 ini terkait dengan biaya komisi kepada pegawai sales marketing dari sisi lessor yang membayarnya. Nah, kita tahu komisi kepada pegawai sales marketing itu merupakan initial direct cost. Jadi bagian dari
biaya langsung terkait dengan leasing. Nah, dari sisi lessor sendiri, justru akan mencatatnya sebagai expense, mencatatnya sebagai salaries expense. Nah, pernyataan ini lebih tepatnya nilai lease receivable itu tidak bertambah sama sekali. Adanya biaya ini justru menambah beban bagi lessor. Nah, nomor 5, dalam perhitungan PV dari minimum lease payment, lessee seharusnya tidak memperhitungkan executory cost. Nah, jawabannya salah. Lessee itu seharusnya mempertimbangkan executory cost jika menggunakan gross method. Jadi, minimum lease payment ini kurang lebih adalah lease liability gitu ya, lease liability yang diakui oleh lessee. Nah, apabila terdapat executory cost, kemudian executory cost tersebut dibayarkan langsung ke lessor, maka dalam mengakui lease liability kita perlu mempertimbangkan adanya executory cost. Sehingga dalam mencari PV lease liability itu berasal dari annual lease payment ditambah dengan executory cost, kemudian jumlah tersebut dikalikan present value interest factor annuity due, itulah hasilnya. Jadi dalam mempertimbangkan nilai tersebut, kita harus masukin komponen executory cost apabila terkait langsung dengan lessor. Tetapi kalau executory cost-nya itu dibayarkan ke pihak ketiga selain oleh lessor, atau kita hanya mereimburse biaya kepada lessor, itu merupakan beban bagi lessee, bukan sebagai penambah dari lease liability. Jadi beban terpisah. Nah, oke, untuk soal berikutnya. Nomor 6, lease selalu menyusutkan capitalized lease asset selama periode sewa. Nah, jawabannya adalah salah. Lessee tidak selalu menyusutkan capitalized lease asset selama periode sewa. Jadi pada dasarnya lessee itu nggak selalu menyusutkan capitalized lease asset selama periode sewa, tetapi bisa juga ia menyusutkannya itu selama periode ekonomis dari aset itu sendiri. Tergantung dari mekanisme leasing itu sendiri. Apabila ada BPO, maka menggunakan nilai manfaat dari aset tersebut. Tetapi apabila tidak ada BPO, maka kita menggunakan termin sewa sebagai depresiasinya, sebagai pembagi dari depreciation base-nya. Nah, selanjutnya soal nomor 7. Pada sewa pembiayaan atau finance lease, lessee hanya melaporkan beban bunga, namun tidak melaporkan beban depresiasi atau amortisasi dalam laporan laba ruginya. Nah, jawabannya adalah salah. Lessee juga melaporkan beban depresiasi di laporan laba rugi. Jadi depresiasi atau amortisasi di laba rugi. Jadi tidak hanya interest saja yang dilaporkan di laba rugi. Dalam leasing, lessee juga harus melaporkan depresiasi atau amortisasi terkait aset hak guna dari sewa tersebut. Setiap akhir tahun biasanya didepresiasi. Gitu. Sehingga komponen laba rugi itu bebannya terkait dengan leasing ini tidak hanya interest expense saja, melainkan juga ada beban depresiasi atau amortisasi. Nah, nomor 8, pada leasing dengan bargain purchase option,
Lisi harus memperhitungkan purchase option price dalam menghitung PV list payment. Nah, jawabannya adalah benar. Jadi dalam menghitung PV list payment atau list liability-nya, Lisi itu harus memperhatikan purchase option price. Jadi berapa sih harga dari BPO itu sendiri. Nah, biasanya kita memperhitungkannya adalah nilai wajar aset dikurangi dengan nilai present value dari BPO itu sendiri. Sehingga didapatkanlah hasilnya itu dapatkan hasilnya adalah PV list payment atau PV list liability. Nah, soal nomor 9, dalam perhitungan yang dilakukan oleh Lisi, baik guaranteed maupun unguaranteed, residual value mempengaruhi nilai list asset yang dikapitalisasi. Jawabannya adalah benar. Jadi, baik itu dia guaranteed maupun unguaranteed, yang namanya residual value selalu mempengaruhi nilai right of use asset. Nah, perhitungannya gimana? Sama nilai wajar aset dikurangi dengan present value single amount atau single sum dari nilai residu tersebut. Jadi kita tidak mengakui keseluruhan nilai wajar aset, tetapi hanya sebatas perhitungan tadi, ya, setelah dikurangi dengan present value nilai residu. Oke, nomor 9 dalam perhitungan yang dilakukan oleh, oke ini nomor 9 udah ya. Nomor 10 ya. Nomor 10 pada finance list, Lisi mencatat beban depresiasi dan beban bunga. Nah, jawabannya benar seperti yang tadi disampaikan ya. Itu tidak hanya beban bunga saja, tetapi juga depresiasi dalam laporan laba rugi. Jadi jawabannya adalah benar. Lisi mencatat beban depresiasi dan bunga, kemudian beban tersebut dilaporkan di dalam laba rugi. Oke, sekian pembahasan soal benar salah. Kita masuk ke pembahasan untuk isian singkat. Terima kasih.